Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebelum saya menyampaikan materi tentang koneksi antar materi modul 1.2, perkenalkan saya Sinta Darmayanti SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Tulang Bawang Provinsi Lampung. Dan seperti biasa, saya selalu didampingi oleh dua orang guru yang sangat hebat, yaitu Ibu Suwarmi SPD sebagai fasilitator dan Ibu Lian Destian SPD sebagai pengajar praktik. Pada tugas materi modul 1.2, sebagai calon guru penggerak, saya ditantang untuk melakukan refleksi model 4P yang sudah dipaparkan dalam eksplorasi konsep. Pada modul ini, kami ditantang untuk mengingat kembali materi modul 1.1 dan modul 1. Hal yang menjadi pembelajaran bagi saya yaitu melakukan refleksi menggunakan model 4P. Refleksi model 4P itu terdiri dari 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, dan yang keempat penerapan. Di sini saya akan memaparkan refleksi menggunakan model 4P. Yang pertama adalah peristiwa. Apa yang saya pelajari dari modul 1.1 dan modul 1.2? Yang saya pelajari dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah keunikan, bakat, minat, gaya belajar, kemampuan dalam pelajaran, kultur anak, keadaan lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan kodrat zaman adalah selalu maju menyesuaikan dengan kemajuan alam dan zaman, seiring dengan olah budaya manusia. Peristiwa yang kedua menghamba pada anak, yaitu memberikan yang terbaik untuk anak, ketulusan, keikhlasan dalam membimbing anak untuk menebalkan laku yang baik yang ada pada diri anak. Yang ketiga, penerapan pembelajaran. Penerapan pembelajaran yaitu selalu menyelipkan budaya lokal, di mana hasil dari jasa murid berbudi luhur dan berbudaya, sehingga dapat menghantarkan mereka menuju kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Artinya, pendidikan sebagai pondasi penting agar terciptanya peradaban suatu bangsa. Yang kelima yaitu menuntun anak. Menuntun anak berdasarkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, di depan pendidik menjadi teladan bagi murid. Yang kedua, ing madya mangun karsa, di tengah pendidik membangun semangat murid. Yang ketiga, tut wuri handayani, di belakang pendidik memberi dorongan bagi murid. Sedangkan yang saya pelajari dari modul 1.2 adalah bagaimana manusia tergerak. Manusia dapat tergerak dikarenakan adanya otak yang mempengaruhinya, di mana otak dapat mempengaruhi manusia dalam bertindak serta berperilaku. Yang kedua, cara kerja otak. Cara kerja otak ada 2, yaitu sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat, di mana kedua sistem ini dapat mempengaruhi kita bersikap dan mengambil keputusan. Yang ketiga, perumpamaan otak 3-in-1. Seperti yang telah dijelaskan di dalam modul, bahwasanya kita dapat mengumpamakan otak kita menggunakan tangan, di mana ibu jari sebagai otak mamalia yang dapat mengelola emosi seperti sedih, marah, takut, dan lain sebagainya. Lalu, ada 4 jari tangan sebagai otak luhur.
yaitu otak primata yang dapat mengelola kemampuan berpikir, berbahasa, perencanaan, pemecahan masalah, dan berimajinasi. Sedangkan pergelangan tangan diibaratkan sebagai otak reptil yang mengelola semua otomatisasi dan refleks di tubuh. Yang keempat adalah nilai-nilai yang harus dimiliki guru penggerak, yaitu 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, yang kelima inovatif. Yang kelima adalah peran guru penggerak. Peran guru penggerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan pimpinan murid. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi menurut saya, kaitan modul 1.1 dan 1.2 yang saya pelajari yaitu yang pertama, berpihak pada murid. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan harus berpusat pada anak. Hal ini dilakukan agar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang memerdekakan murid, sehingga terciptalah tumbuh kembang murid sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan pembelajaran, yaitu mewujudkan tidak adanya hukuman bagi murid. Nah, dengan adanya hukuman, murid akan menjadi malu, tidak percaya diri, sehingga dapat mematikan kreativitas anak. Jadi, sebagai pendidik harus mampu mendorong kreativitas peserta didik. Yang ketiga, peran guru penggerak. Sebagai pendidik harus mampu menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidik bisa memberi contoh dan teladan yang baik, serta menjadi fasilitator dan dapat berkolaborasi dengan teman sejawat, serta mampu berinovasi menemukan hal-hal baru sesuai dengan kodrat zaman. Yang keempat yaitu memanusiakan manusia. Sebagai pendidik, kita harus bisa memerdekakan murid agar murid dapat berkembang sesuai dengan kreativitas dan imajinasinya. Refleksi model 4P selanjutnya yaitu perasaan. Pada awal saya mengikuti program calon guru penggerak ini, saya merasa sangat tidak percaya diri, bingung, stres, dan merasa terbebani, dan takut tidak bisa mengikuti program CGP ini dengan baik. Seiring berjalannya waktu, saya semakin menikmati dan mendapatkan pengalaman berharga. Dan sekarang saya merasa sangat bersyukur dan bahagia karena banyak sekali ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan. Dan saya bisa menerapkan apa yang saya dapatkan di sekolah saya. Saya yakin dengan menerapkan ilmu yang saya miliki ini nantinya akan sangat bermanfaat untuk diri saya, kepala sekolah, rekan kerja, murid, dan lingkungan sekitar. Dari pengalaman dan ilmu yang saya peroleh dari program guru penggerak ini, saya menjadi termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi praktik baik dengan teman sejawat. Refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini, saya berpikir program dan metode-metode pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik sudah benar dan tepat guna. Saya senang melihat murid yang hanya diam dan mendengarkan serta memperhatikan pembelajaran yang saya berikan. Saya selalu melihat hasil pembelajaran peserta didik yang baik dan benar. Saya tidak pernah memberikan umpan balik kepada peserta didik, dan saya tidak pernah merefleksikan kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan. Pembelajaran setelah mengikuti program guru penggerak.
Setelah saya mengikuti program guru penggerak, saya jadi berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, memberikan kemerdekaan belajar pada murid, dan selalu berinovasi untuk menciptakan pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Saya juga harus bisa menjadi coach guru lain, mendorong kolaborasi, dan mampu menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi yang terakhir yaitu penerapan. Rencana pengembangan dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan 1.2 adalah sebagai berikut. Menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, antara lain, yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menjadi among dan menuntun murid sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Yang kedua, saya akan lebih berinovatif. Sebagai pendidik, saya akan menemukan hal-hal baru dalam membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, saya akan menjadi guru yang reflektif. Sebagai pendidik, saya akan selalu terbuka serta merefleksikan diri saya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Yang keempat adalah saya akan menjadi guru yang mandiri. Sebagai pendidik, saya harus bergerak dan memotivasi diri untuk terus belajar. Yang kelima adalah saya akan menjadi guru yang kolaboratif. Sebagai pendidik, saya harus bisa menggerakkan dan bekerja sama dalam komunitas praktisi. Demikian video pemaparan koneksi antar materi di modul 1.2 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan semoga dapat bermanfaat bagi kita sebagai pendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.